Kelahiran pedang iblis bab 501. Binatang ajaib memiliki tubuh yang jauh di atas manusia. Satu-satunya kelemahan mereka adalah pemiliknya tidak tahu bagaimana mengekspresikan potensi penuh mereka. Nuh telah memperoleh kekuatan yang lebih kuat dengan dirinya menggabungkan dengan binatang buas. Seni bela dirinya akan menjadi jauh lebih kuat karena dilakukan dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsi berat yang lebih tinggi karena harus disesuaikan kekuatan fisik tubuh. Namun, menggunakan seni bela diri sambil menggunakan kekuatan binatang buas bukanlah yang terbaik yang bisa dilakukan Nuh. Selama pengasingannya, Nuh telah memikirkan secara mendalam tentang situasinya dan mengevaluasi kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh pusat kekuatannya. Dia akan memasuki dunia yang penuh dengan monster yang telah hidup selama berabad-abad. Dia harus memiliki sesuatu yang dapat menandinginya. Pengalaman yang sangat besar. Dia menemukan jawaban yang dia cari dalam rahasia-rahasia. Seni rahasia dapat mendorong pusat kekuatan hingga batasnya untuk memberikan gelombang kekuatan sementara kepada kultivator, memungkinkannya melampaui apa yang dimungkinkan oleh peringkatnya. Namun kekuatan seperti itu tidak gratis. Pusat kekuatan akan terluka parah setelah menahan prosedur yang penuh tekanan itu. Keadilan langit dan bumi membutuhkan kelemahan itu. Namun, Nuh berbeda. Nafas di dalam dantian Nuh mendidih saat mencoba mencapai tahap yang lebih tinggi. Hanya ada begitu banyak yang bisa dia gunakan selama kesengsaraan besar. Namun, untuk mendorong seni bela dirinya saat menggunakan seni rahasia, Nuh membutuhkan nafas dalam jumlah besar. Perhitungannya mengatakan kepadanya bahwa dantiannya akan dikosongkan jika dia menggunakan energi yang dikandungnya. Mengosongkan dantiannya sepenuhnya saat menghadapi kesengsaraan surga meskipun akan membahayakan prospek masa depannya karena organnya akan kekurangan sebagian dari makanan yang diberikan oleh ketidakmurnian yang dilepaskan. Nuh tidak bisa menggunakannya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengandalkan cincin di sekitar dantiannya yang berfungsi sebagai teknik budidaya peringkat 3. Nafas elemen kegelapan terus dikumpulkan oleh item bertulisannya dan dialihkan ke lengannya. Retakan mulai muncul di cincin di sekitar dantiannya saat proses berlanjut. Bahkan item peringkat 3 puncak tidak dapat mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk serangan itu. Lengan kiri Nuh menyerupai binatang buas yang tak pernah puas yang terus-menerus melahap nafas untuk melakukan gerakan sederhana itu. Nuh hampir tidak punya waktu untuk memasukkan sebagian dari keinginannya ke dalamnya sebelum dikonsumsi. Nuh membuat tebasan dasar dengan pedangnya. Tetapi jumlah energi yang terkandung di dalamnya sangat tinggi, bahkan senjata peringkat 3 puncaknya mulai retak di bawah tekanan seperti itu. Udara di jalur pedang iblis hancur. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba dari garis horizontal yang telah dilacak Nuh. Kemudian, menjelang akhir tebasan, pedang hitam itu benar-benar hancur, hanya menyisakan pecahan kecil di dalam telapak tangan Nuh. Celah di langit dengan cepat menutup sendiri, meninggalkan Nuh tanpa senjata terbang di udara di bawah awan hitam. Sepertinya serangannya tidak berpengaruh. Namun, mata para tetua yang menyaksikan adegan itu melebar selama proses tersebut dan pandangan mereka segera menuju ke awan setelah pedang hitam itu pecah. Petir besar akan segera dilepaskan sebelum serangan Nuh. Tetapi tubuh orangnya yang tebal tampaknya telah berhenti bergerak setelah tebasan dilakukan. Bahkan awan hitam telah menghentikan gerakannya, percikan api di permukaannya telah membeku, seolah-olah waktu telah berhenti di area langit yang mereka tempati. Kemudian, sebuah jurang muncul di sepanjang tubuh mereka yang membagi kesengsaraan surga yang sangat besar menjadi 2.
Juga, asap hitam mulai mengikis awan gelap, semakin memperbesar celah yang diciptakan Nuh dengan seni bela dirinya. Brett dilepaskan oleh awan dan diarahkan ke arah Nuh. Dia merasakan dantiannya dipelihara oleh kekuatan eksternal saat Brett peringkat 3 yang mendidih di dalamnya perlahan menjadi gas hitam yang bersinar. Cincin di sekitar organnya tidak dapat menahan tekanan lagi dan hancur, pecahan hitam kecil jatuh ke dalam tubuhnya yang dengan cepat menyerapnya untuk mengubahnya menjadi makanan. Kesengsaraan Heifer telah dikalahkan hanya dengan satu serangan. Nafas peringkat 4 ini masih mengandung kehendak langit dan bumi, aku tidak membutuhkannya. Nuh berpikir ketika dia menganalisis dantiannya, nafas di peringkat keempat yang baru saja terbentuk setelah keseluruhan nafas padatnya telah mendidih dibuang dan tersebar di udara. Kemudian, Nuh membuka tangan kanannya. Sebuah cincin hitam yang lebih kecil ada di telapak tangannya yang memiliki pusaran air hitam pekat berputar di tengahnya. Nuh mengarahkan pecahan pedang iblisnya yang tersisa ke pinggangnya yang rendah dan menusuknya, berhenti hanya ketika pecahan itu menusuk dantiannya, membuat lubang kecil di dalamnya. Nuh mencabut pecahannya dan memasukkan cincin menit ke dalam tubuhnya, dia meletakkannya di dalam luka dantiannya. Menciptakan sesuatu yang mirip dengan terowongan yang menghubungkan dunia luar dengan bagian dalam pusat kekuatannya. Pusaran air di tengah cincin segera mulai mengirimkan nafas peringkat 4 dari elemen kegelapan di bagian dalam dantiannya. Area di sekelilingnya tampak menjadi lebih cerah saat nafas yang membawa hukum elemen kegelapan yang terkandung di dalamnya. Masalah itu diserap. Kehendak langit dan bumi yang terkandung dalam nafas itu dihancurkan saat teknik kultivasi baru Nuh menyerapnya. Keserakahan yang dipancarkan oleh benda bertuliskan itu tidak meninggalkan jejak apapun. Nuh merasakan gelombang energi memenuhi dirinya, kekuatan melebihi apapun yang pernah dia rasakan tampaknya terkandung dalam beberapa helai gas bersinar yang perlahan memperbesar dantiannya. Namun, ketika tekanan di dalam organ itu meningkat, bagian dari nafas gas akan keluar dari lubang tempat teknik kultivasinya ditempatkan. Pada saat itulah Nuh yang setengah transparan duduk bersila di depan bukaan. Nuh telah membuat surat wasiat untuk menghentikan nafasnya bocor. Awan hitam di udara tersebar di bawah tatapan kagum para tetua, kesengsaraan telah berlalu. Menandakan masuknya Nuh ke barisan heroik. Kelahiran Pedang Iblis bab 502. 4 tahun pengasingan itu telah memberi Nuh keuntungan luar biasa. Pertama-tama, lautan kesadarannya terus membesar, rune kesiar kelima, nafas di dalamnya. Dan aktivasi tanpa henti dari teknik deduksi ilahi telah mendorong pusat kekuatan itu lebih dalam ke dalam peringkat keempat. Tubuhnya juga membaik. Nuh sering memakan potongan binatang ajaib peringkat 4 selama pengasingannya untuk menenangkan rasa lapar dan menaikkan pangkatnya. Tubuhnya hampir mencapai puncak tingkat menengah saat itu. Namun, terobosan terbesar menyangkut metode penempaan elemental dan seni bela dirinya. Sementara teknik kultivasi peringkat 3 secara mandiri meningkatkan level dantiannya. Nuh telah berfokus pada menciptakan teknik kultivasi yang akan dia gunakan setelah mencapai peringkat keempat dan seni bela diri ofensif yang tidak dia miliki sejak dia menjadi bibrida. Teknik deduksi ilahi dan keahliannya dengan pedang membuat tugas mengenai seni bela diri ofensif menjadi lebih mudah. Itu bukan yang pertama yang dia ciptakan. Satu-satunya masalah yang dia miliki selama fase pengujian adalah bahwa nafasnya akan selalu terkuras setelah hanya satu eksekusi wujudnya. Nafas cairnya tidak bisa memicu seni bela diri yang dilakukan dengan tubuhnya yang kuat. Banyak hal berubah begitu dia memasuki tahap yang solid. Nuh menjadi lebih sering menguji wujudnya,
mempercepat penciptaan seni bela dirinya. Pada akhirnya, dia hanya menciptakan satu bentuk sederhana, serangan yang paling umum dari para pengguna pedang, tebasan. Tentu saja, bentuk itu tidak sesederhana kelihatannya. Nuh telah mengambil inspirasi dari paku Kamaitachi dan dari 3 bentuk Ashura untuk menciptakan serangan pribadinya, sesuatu yang sederhana tetapi cocok untuk setiap situasi. Kekuatan tebasan itu dapat ditemukan dalam kekuatan fisiknya yang luar biasa dan dalam ketajaman yang dikonsumsi oleh Brett selama eksekusinya. Noah jelas menggunakan Brett yang dia sempurnakan di dalam pikirannya untuk mengaktifkannya, sama seperti miliknya. Seni bela diri sprint bayangan. Kekuatan sebenarnya dari serangan itu hanya bisa dilihat ketika eksekusinya digabungkan dengan seni rahasia. Nuh tidak memilih bentuk sederhana itu dengan santai. Tebasan itu adalah hasil dari tes yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan saat dia mengaktifkan seni rahasianya. Seni rahasia yang dipilih Nuh secara paksa mempercepat metabolismenya, mengonsumsi nutrisi yang terkandung di tubuhnya untuk melampaui batasnya selama beberapa detik. Tidak perlu dikatakan bahwa kekuatan fisik yang meningkat seperti itu harus diimbangi dengan jumlah nafas yang serupa ketika melakukan seni bela diri. Yang memaksa Nuh untuk membuat bentuk yang sederhana daripada yang rumit. Dia tahu bahwa, begitu keahliannya dengan seni bela diri meningkat, dia akan menciptakan bentuk-bentuk baru tetapi dia senang setidaknya untuk saat ini. Penciptaan teknik kultivasi peringkat 4 malah memakan waktu lebih lama. Selama minggu-minggu terakhir pengasingannya, Nuh harus menghentikan semua pelatihan dan eksperimennya yang lain untuk fokus menempa item peringkat 4 pertamanya dan akhirnya membawa keahliannya dalam metode penempaan elemental di peringkat. Nuh harus menggali jauh di dalam naluri naganya untuk benar-benar memahami rasa lapar dari binatang ajaib dan menciptakan makna yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang keluar dari perpaduan antara ambisinya dan rasa lapar yang tak ada habisnya dari binatang buas adalah keserakahan yang tak terpuaskan. Ada sesuatu yang dia abaikan saat dia menempa. Dia tidak melepas cincin di sekitar dantiannya bahkan setelah dia mencapai puncak panggung padat. Ternyata, kekuatan isap dari teknik kultivasi peringkat 3-nya begitu kuat sehingga nafas padat di dalam dantiannya mulai mendidih tanpa memerlukan reagen, tiba-tiba menyebabkan kesengsaraan surga. Nuh telah mengakhiri penempaannya pada saat itu. Dia bahkan telah memutuskan untuk menghentikan petir pertama dengan tubuhnya jika situasinya membutuhkannya. Beruntung baginya, dia telah berhasil menyelesaikan item peringkat 4 pertamanya sebelum petir pertama menyambar, memungkinkan dia untuk menggunakan seni bela dirinya untuk bertahan melawannya. Nuh telah menutup matanya setelah kesengsaraan berakhir. Dia membenamkan dirinya dalam perasaan memiliki semua pusat kekuatannya di barisan heroik saat dia memeriksa apakah teknik kultivasi peringkat 4 miliknya berfungsi sebagaimana mestinya. Nafas elemen kegelapan terus memasuki dantiannya melalui lubang di mana cincin hitam itu berada, pusaran air di tengahnya membuat nafas berkumpul di bagian dalam pusat kekuatannya. Proses itu sedikit memperbesar dantiannya saat berlanjut. Sosoknya yang setengah transparan melayang di depan bukaan. Keinginannya secara khusus dibuat untuk mencegah kebocoran dan dengan cepat memberi makna yang dibutuhkan Noah dalam Brett. Noah bahkan bisa berhenti menyimpan Brett di dalam lingkup mentalnya sekarang. Jika dia mau. Teknik kultivasi lubang hitam bekerja dengan sempurna, saya bahkan telah memecahkan masalah tentang penggunaan terbatas dari seni bela diri sprint bayangan dengannya. Semua pusat kekuatanku tidak memiliki sedikit pun jejak kehendak surga dan bumi sekarang.
Nuh berpikir ketika dia membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Area di sekitarnya menjadi gelap saat dia melakukan itu. Saya merasa berbeda. Dia merasa lebih ringan setelah semua jejak kehendak surga dan bumi telah meninggalkan tubuhnya. Tetapi dia juga merasa bahwa sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya telah berubah sepenuhnya. Saya adalah entitas saya sendiri sekarang. Nuh merasa perlu mengaum ke langit setelah dia memikirkan itu. Tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia merasakan 3 kehadiran mendekatinya. Nuh menoleh hanya untuk melihat Penatua Iris, Roy, dan Bruce terbang ke arahnya. Mereka memasang ekspresi khawatir saat mereka menganalisis tubuhnya. Ini akan kembali normal dalam beberapa jam, ini hanya kelemahan sementara. Nuh menjelaskan ketika dia mengerti bahwa mereka khawatir tentang keadaan tubuhnya setelah menggunakan seni rahasianya. Sebenarnya dia hanya perlu makan sesuatu untuk kembali ke puncaknya. Nuh bahkan tidak menganggapnya sebagai kekurangan dalam pikirannya. Ini bagus, kupikir kamu telah melukai dirimu sendiri untuk meningkatkan kecepatan kultivasimu. Roy berbicara sambil menghela nafas lega, dia benar-benar khawatir dia menderita cedera. Tampaknya bahkan masalah tentang teknik kultivasimu sudah diatur, aku yakin sarang dapat berhenti memberimu berkat nafas. Penatua Iris berbicara ketika dia mengalihkan pandangannya ke pinggang rendah Nuh yang berlumuran darah, dia ingin tahu tentang ciptaan Nuh. Tetapi dia tahu bahwa setiap pembudidaya memiliki rahasianya sendiri, beberapa hal tidak dapat diselidiki. Serangan apa itu? Apakah kamu belajar seni bela diri peringkat 5? Apa namanya? Tanya Bruce. Dia salah mengira serangan Nuh sebagai seni bela diri peringkat 5. Nuh tidak mengoreksinya dan berpikir selama beberapa detik tentang nama seni bela dirinya sebelum menjawabnya. Cakar Naga. Kelahiran Pedang Iblis bab 503. Tetua ketiga tidak menyembunyikan kekuatan Nuh lebih jauh. Mereka hanya menerima kenyataan bahwa dia telah dengan aman memasuki dunia para pembudidaya heroik. Hiv telah mendapatkan sesepuh lain, aset heroiknya perlahan bertambah banyak karena fondasinya menjadi lebih kuat. Bagaimana situasi di Tanah Abadi? Bagaimana dengan benua? Nuh bertanya. Dia harus benar-benar fokus pada dirinya sendiri selama pengasingannya yang memaksanya untuk mengabaikan informasi apapun tentang dunia luar. Namun, sekarang setelah dia mencapai peringkat heroik, dia membutuhkan gambaran umum tentang situasi politik saat ini untuk memutuskan langkah selanjutnya dan persiapan apa yang perlu dia lakukan. Penatua Iris telah mengharapkan pertanyaan itu dan dengan cepat melemparkan bola kecil yang bersinar ke Nuh yang langsung memindainya dengan energi mentalnya. Laporan yang termasuk memasuki pikiran Nuh saat dia memindai bola itu, dia segera mengetahui bagaimana situasi di benua dan tanah baru telah berkembang saat dia dalam jangkauan. Kepulauan Coral telah tumbuh dengan baik. Ini agak diharapkan mengingat posisi geografisnya. Wilayah pengaruh bangsa Utra dan bangsa Papral telah berhasil disusupi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar tenaga kerja baru kami berasal dari sana. Bahkan kerajaan telah menyerahkan banyak wilayah untuk fokus pada tanah baru, kita dapat langsung membangun negara besar keempat jika kita memiliki lebih banyak aset heroik. Nuh berpikir ketika dia membaca informasi yang berkaitan dengan benua itu. Karena sarang hanya berfokus pada tanah lama, detail yang berkaitan dengan kekuatan 3 negara besar cukup spesifik dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan mencantumkan kekuatan di balik tindakan pertahanan beberapa daerah yang lebih kaya. Keluarga Elbas tidak melepaskan klaimnya atas negara Nerere. Bahkan prospek tanpa batas di sebidang tanah abadi tidak cukup untuk membuatnya menurunkan pertahanannya di sekitar warisan kerajaan.
Mereka meminta bantuan dari keluarga bangsawan daripada melepaskan warisan dari royal sebelumnya. Tentu saja, Nuh segera mencari informasi tentang warisan kerajaan hanya untuk tetap kecewa karenanya. Selama 4 tahun itu, keluarga Elbas merasa terpaksa untuk meminta bantuan aset heroik keluarga bangsawan di negaranya untuk menandingi kekaisaran dalam penjelajahannya di benua baru dan untuk mempertahankan kendali atas wilayah mereka yang paling kaya pada saat yang sama. Waktu Dewan melakukan hal yang sama, pembudidaya heroik dari sekte bangsa Papral telah dikirim ke Tanah Baru untuk membantu penjelajahannya. Hanya Kekaisaran Sandal yang memiliki kendali penuh atas aset heroiknya. 2 negara lainnya memiliki kekuatan sentral dengan otoritas besar, tetapi mereka tidak dapat mengontrol pembudidaya heroik dari organisasi di bawah mereka dengan bebas. Mereka harus menyerahkan sebagian dari keuntungan mereka jika mereka menginginkan bantuan mereka. Tetapi itu adalah satu-satunya metode yang mereka miliki untuk menyamai kekaisaran. Nuh lebih suka memiliki keluarga Elbas dan Dewan menanggung sendiri biaya eksplorasi sehingga beberapa daerah mereka yang lebih kaya akan dibiarkan tidak terlindungi, tetapi mereka memilih untuk membagi keuntungan mereka daripada mengekspos sumber daya mereka. Lagi pula, menyerahkan sebagian dari pemberontak mereka telah sangat menguntungkan Hif. Nuh hanya kecewa karena dia tidak dapat secara pribadi mengambil sesuatu yang dapat menguntungkan situasinya lebih jauh. Hanya ada benua baru kalau begitu. Nuh berpikir ketika dia mulai membaca informasi tentang Tanah Baru itu. Dia tahu bahwa, sekarang dia adalah seorang kultivator heroik, perjalanan kultivasinya akan lebih keras. Para pembudidaya heroik secara langsung memengaruhi nafas di dalam materi, pelatihan mereka adalah sesuatu yang mengganggu dunia itu sendiri. Itu bukanlah proses penyerapan sederhana yang terjadi di barisan manusia. Nuh bisa merasakannya. Dia merasakan makna yang lebih dalam yang terkandung dalam nafas yang diserap oleh teknik kultivasi peringkat 4 memasuki dantiannya dan larut saat kehendak surga dan bumi dihilangkan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lain pada energi itu, tetapi perasaan itu masih terlalu samar baginya untuk memahami dengan tepat apa itu. Dia hanya bisa menunggu untuk masuk lebih dalam ke peringkat keempat sebelum dia dapat memiliki gambaran yang lebih jelas. Informasi tentang Tanah Baru itu cukup kabur. Hif menyadari bahwa ketiga negara besar telah menemukan jejak makhluk ilahi tetapi tidak mengetahui sesuatu yang spesifik. Keseluruhan pantai timur dan sebagian besar pantai utara perlahan-lahan dijajah, tetapi tampaknya pusat benua masih belum dijelajahi. Aku ingin tahu apakah naluri binatang buasku bisa membantu di sana. Nuh menyadari betapa sedikit yang diketahui Hif tentang sebidang tanah abadi setelah memindai bola itu. Hif telah sepenuhnya mengabaikan klaim apapun untuk fokus pada benua lama. Nuh tahu bahwa itu adalah langkah yang tepat mengingat situasinya. Kita bisa menyiapkan area latihan segera jika kamu mau. Ada area gelap di dasar laut di mana kamu harus menemukan banyak nafas dari elemenmu. Roy berbicara ketika dia melihat bahwa Nuh telah selesai membaca informasi di dalam bola itu. Namun, Nuh menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya dan mengembalikan bola itu kepada Penatua Iris saat dia menanyakan sesuatu. Kapan Hif akan mencapai benua baru? Ketiga tetua itu dibungkam oleh kata-katanya, tetapi Bruce segera melepaskan tawa dan mulut tetua Iris membentuk senyuman. Kami telah mempelajari rute yang aman untuk pantai barat daya. Kami harus dapat mengirim beberapa tetua tanpa diketahui oleh salah satu dari 3 negara besar. Selain itu, para tetua akan berada di sisi berlawanan dari kekuatan benua, yang berarti bahwa Penatua Iris berbicara sambil terus tersenyum.
Nuh mengangkat bahunya ketika dia berbicara beberapa patah kata sebelum berbalik untuk terbang kembali ke sisa-sisa rumahnya. Aku ingin masuk. Kelahiran Pedang Iblis bab 504. Nuh kembali ke gudang yang hancur untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Tidak ada jalan yang akan membuatnya mendapatkan keuntungan apapun di benua itu, hanya sebidang tanah abadi yang dapat memberi manfaat bagi kekuatan pribadinya. Saya perlu menstabilkan posisi saya di peringkat keempat, itu akan memakan waktu beberapa minggu sebelum saya siap untuk pertempuran. Nuh berpikir ketika dia duduk di salah satu bidang pelatihan yang utuh. Dia tahu bahwa Penatua Iris akan menghubunginya, jadi Sarang memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menjelajahi benua baru. Dia tidak tahu persis kapan itu akan terjadi, tetapi dia menduga itu tidak akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. 3 negara besar telah dengan bebas menjelajahi benua baru selama 4 tahun. Karena heroik mereka telah menghasilkan keuntungan luar biasa pada saat itu, Hif hanya dapat menerima pembudidaya manusia saat itu terjadi. Perhatian Nuh tertuju pada surat wasiatnya yang melayang di depan dantiannya. Energi mental memasuki sosok setengah transparannya, memberinya kekuatan yang cukup untuk memengaruhi cincin hitam di dalam pusat kekuatannya yang terluka. Pusaran air rotasi di dalam cincin melambat, kecepatan penyerapannya diturunkan berkat kemauan yang ditempatkan di depannya sebelum kembali ke kecepatan normal segera setelah Nuh menginginkannya. Semua tes telah dilakukan, teknik kultivasi lubang hitam peringkat 4 harus berfungsi hingga tahap puncak padat dari peringkat keempat. Saya hanya perlu terus-menerus mengisi ulang energi mental yang diperlukan untuk mendorong keinginan saya untuk mengendalikannya. Sekarang, saya hanya kekurangan senjata yang tepat. Pedang Iblis peringkat 3 puncak terakhirnya telah patah untuk melakukan cakar naga saat dia menggunakan rahasia-rahasia senior. Aman untuk menganggap bahwa benda bertulisan peringkat 3 normal tidak akan mampu menahan kekuatannya juga. Saya perlu memalsukan item lain di peringkat heroik, saya kira sudah saatnya saya menyamai himbauan Ifor. Nuh tidak pernah lupa pertama kali dia melihat pisau Ifor dan dia selalu tahu bahwa kemampuannya dalam metode penempaan elemental lebih rendah darinya. Ifor telah mampu memalsukan item peringkat 4 saat dia masih berada di peringkat manusia sementara Nuh harus mencapai puncak absolut dari peringkat ketiga dan menjadi penyihir peringkat 4 untuk melakukan hal yang sama. Keinginan mereka hanya pada 2 tingkat yang berbeda. Ifor siap mengorbankan hidupnya untuk menyelesaikan penempaan sementara Nuh tidak menginginkan hal seperti itu. Niat mereka tidak dapat membawa kekuatan yang sama. Nuh menghela nafas sambil menatap lengan kanannya sebelum meminta serangkaian materi dari Hif. Hanya ada satu bahan inti. Nuh berpikir sambil menanggalkan pakaian bagian atas tubuhnya dan Heilong keluar di tempat terbuka. Kemudian, dia memasukkan lengan kanannya ke dalam mulut temannya dan dia memerintahkannya untuk menggigit anggota tubuhnya. Taring Heilong tidak cukup untuk langsung memotong lengannya dan Nuh tidak memiliki senjata lain, dia hanya bisa menarik bahunya dengan seluruh kekuatannya untuk membantu teman darahnya. Butuh beberapa saat tetapi, pada akhirnya, Nuh berhasil memotong seluruh lengan kanannya. Darah jatuh dari bahunya yang cacat tetapi Nuh menekan rasa sakit saat dia menyortir obat-obatan yang terkandung di dalam cincin antariksa. Sebuah pil yang memancarkan energi yang kuat dengan cepat muncul di telapak tangannya yang tersisa yang dia tidak ragu untuk memakannya. Gelombang energi memenuhi tubuhnya saat obat itu meleleh, energi itu tampak hidup saat mencari luka di dalam Nuh. Nuh mengendalikan energi untuk menjauh dari dantiannya,
dia tidak ingin obat itu secara keliru menutup lubang yang diperlukan untuk teknik kultivasinya, dan mengalihkan fokusnya ke bahu kanannya. Kehangatan memenuhi bahunya yang cacat, anggota tubuhnya yang terputus perlahan menunjukkan tanda-tanda tumbuh kembali. Saya membutuhkan lebih banyak energi, Nuh berpikir ketika dia memeriksa efek obat itu. Dia telah menggunakan salah satu pil kuratif peringkat 4 terbaik yang dia miliki, tetapi efeknya dimaksudkan untuk bekerja pada manusia. Obat-obatan seperti itu tidak dibuat untuk bibrida. Mayat naga peringkat 4 di tingkat menengah muncul di tempat terbuka dan Nuh mulai menggigitnya. Nafas yang terkandung dalam binatang ajaib itu memasuki tubuhnya dan diubah menjadi makanan yang diserapnya dengan bebas. Bagian dari makanan itu menyembuhkan efek samping dari seni rahasia. Otot-otot Nuh mulai membengkak dan kembali ke keadaan normalnya. Nuh dengan cepat kembali ke aspek normalnya berkat makanan itu. Sisa makanan dialihkan ke bahu kanannya. Kemampuan penyembuhan tubuhnya dan obat kuat yang baru saja dia gunakan akan membuat seluruh lengannya tumbuh kembali dalam sehari menurut perhitungannya. Materi yang saya minta harus segera tiba dan lengan saya harus cukup untuk membuat sepasang pedang. Aku harus memperlakukan mereka lebih baik kali ini. Aku tidak bisa menyia-nyiakan pil yang berguna setiap kali pedang iblis patah. Nuh berpikir sambil menutup matanya untuk fokus pada dantiannya dan, khususnya, pada bread yang disimpannya. Dia membenamkan dirinya dalam mempelajari nafas itu. Naluri naganya melihatnya hanya sebagai makanan, tetapi dia tahu bahwa itu menyembunyikan semacam makna yang lebih dalam. Waktu berlalu di Kepulauan Coral. Berita tentang terobosan Nuh dan permintaannya untuk bergabung dengan tim dimaksudkan untuk menjelajahi sebidang tanah abadi dengan cepat menyebar melalui barisan heroik sarang. Harus dikatakan bahwa tidak banyak penatua yang mau memulai misi berbahaya seperti itu. Banyak dari mereka lebih suka mengambil pendekatan yang aman dan mencoba secara terbuka menciptakan semacam kota di benua itu. Mereka merasa tidak ada alasan untuk mengacaukan kolonisasi 3 negara besar. Namun, Hiv tidak pernah bermaksud mengganggu 3 faksi di benua baru. Rencananya menyangkut pantai seberang yang mereka jelajahi. Satu-satunya masalah dengan pendekatan itu adalah jarak dengan kepulauan, tetapi masalah itu dapat diselesaikan setelah matriks teleportasi ditetapkan. Itu hanya masalah melindungi formasi seperti itu pada saat itu. Butuh 4 bulan setelah kesengsaraan Nuh untuk membuat tim eksplorasi yang terdiri dari 5 tetua. Mereka semua adalah pembudidaya heroik yang lengkap di peringkat keempat dan, tentu saja, Nuh adalah salah satunya. Kelahiran pedang iblis bab 505 artinya 5 pembudidaya heroik berangkat dari Kepulauan Coral dan mulai terbang ke barat. Mereka terbang tinggi di udara, jauh dari Laut Biru, dan mereka tidak berbicara. Mereka melakukan yang terbaik untuk senyap mungkin. Bahkan gelombang mental mereka ditarik kembali. Mereka hanya menggunakan mata mereka untuk menganalisis sekeliling mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko ditemukan oleh pasukan musuh saat mereka mencoba mencapai benua baru. Nuh berlari di udara, lapisan padat nafas gelap terbentuk di bawah kakinya saat dia menginjaknya. Dia tidak perlu menggunakan sayap Heilong untuk terbang lagi dan dia lebih cepat seperti itu karena tubuhnya lebih kuat dari teman darahnya. 3 tetua berlari di sampingnya sementara yang keempat memimpin. Mereka adalah tim yang dikirim Hiv untuk menjelajahi tanah baru dan, tentu saja, masing-masing dari mereka memiliki bidang spesialisasi berbeda yang sesuai dengan tugas. Penatua Hope adalah kelompok pemimpin dan merupakan satu-satunya pembudidaya peringkat 4 di tahap cair di antara mereka.
Dia memiliki bakat angin dan sebagian besar kemampuannya berfokus pada gerakan dan spionase. Dia adalah pengintai tim yang juga ditugaskan untuk membuat rute pelarian dalam situasi berbahaya. Penatua Duke adalah kultivator peringkat 4 tua di tahap gas. Dia botak tetapi panjang, janggut putih tumbuh dari pilarnya. Dia memiliki bakat udara dan berspesialisasi dalam tindakan pertahanan yang bahkan mencakup beberapa formasi sederhana. Penatua Laurel adalah ahli tanaman dan tumbuh-tumbuhan magis meskipun dia memiliki bakat api yang umumnya bertentangan dengan bidang itu. Dia juga memiliki kemampuan dengan efek area yang luas yang dapat membantu grup saat dikepung, membuat kehadirannya cukup penting dalam tim. Penatua Morgan adalah ahli dalam formasi. Disebutkan adalah menciptakan matriks teleportasi yang memungkinkan mereka kembali ke kepulauan dengan aman, tetapi dia juga memiliki tindakan pertahanan yang baik karena bakat airnya. Dia dan Penatua Duke akan menjaga pertahanan negara. Tim bersama-sama pernah mencapai tanah baru. Tak perlu dikatakan bahwa ahli di bidang binatang ajaib adalah Nuh. Mereka semua sudah cukup tua. Sepertinya mereka sangat ingin menemukan sesuatu yang membuat tingkat kultivasi mereka meningkat. Nuh berpikir sambil menatap teman-temannya. Mereka semua memiliki rambut abu-abu dan putih, pendek atau panjang. Kekuatan mereka hanya tercermin dari mata mereka yang bersinar saat mereka fokus pada lingkungan mereka. Umur seorang kultivator pada akhirnya akan habis kecuali mereka terus menaikkan level mereka, tetapi masalah itu tidak sesederhana itu begitu seseorang mencapai peringkat heroik. Nuh menduga bahwa para tetua yang mengajukan diri untuk tugas itu adalah para pembudidaya yang perlu menemukan semacam inspirasi atau panduan yang tidak dapat ditawarkan oleh benua lama untuk terus berkultivasi dalam barisan heroik. Tidak banyak pembudidaya yang mampu melakukannya. Membuat metode pelatihan pribadi mereka seperti dia. Sebenarnya, tepatnya, bisa dikatakan bahwa keberadaan seperti dia adalah yang pertama di dunia itu. Lagi pula, Nuh telah menjadi kultivator heroik yang lengkap pada usia 37 tahun dan bahkan dengan menciptakan teknik dan metode pribadinya. Prestasi itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dipercaya oleh rekan-rekannya. 5 bulan di peringkat keempat dan kamu sudah berada di level ini, perbedaan antara teknik kultivasi kami sangat besar. Penatua Laurel berbisik kepada Nuh saat dia terbang di sampingnya. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan setelah rombongan berangkat. Mereka telah terbang dalam garis lurus selama sebulan. Aku hanya beruntung, siapapun akan mencapai hal yang sama jika ingin mendapatkan warisan dewa. Nuh menjawab dengan suara lembut sambil mengangkat bahu. Dia tidak terlalu ingin berbicara terlalu banyak sebelum mereka mencapai area aman. Tidak ada yang menjadi kultivator heroik sebelum berusia 40 berkat keberuntungannya. Anda harus lebih percaya diri. Saya mendengar bahwa Anda telah menciptakan teknik kultivasi Anda segera setelah Anda memasuki peringkat keempat. Apakah Anda mendapatkan wawasan tentang elemen kegelapan sudah? Penatua Laurel berbicara lagi dan pertanyaannya membuat Nuh tertarik dengan kata-katanya. Wawasan elemen kegelapan? Tanya Nuh. Dia telah menyadari bahwa ada makna yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam nafas yang dia serap, tetapi dia belum mengetahui apa itu dan apakah itu berguna untuk kultivasinya. Mendengar seorang kultivator yang telah berada di jajaran heroik jauh lebih lama dari dia berbicara tentang hal itu menyita sebagian besar perhatiannya. Penatua Laurel sedikit tersenyum mendengar pertanyaannya dan menghela nafas pendek sebelum membuat penjelasan singkat. Penggarap heroik mengejar individualitas mereka tetapi melalui energi yang bukan milik mereka.
Energi ini membawa makna umum tergantung pada elemen yang mereka miliki, tetapi seorang kultivator harus memahami makna yang sesuai dengan individualitasnya jika tidak ingin melihat peningkatannya. Bawah. Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan kultivator karena Anda seharusnya tidak menemukan halangan apapun di peringkat keempat berkat teknik kultivasi Anda. Nuh dengan hati-hati menghafal kata-katanya dan mengulanginya di kepalanya. Catatan tentang kultivator heroik sangat langka, terutama yang berkaitan dengan wawasan mereka sebelum penciptaan teknik dan metode. Aku benar dalam menebak bahwa peringkat heroik tidak akan hanya soal menyerap nafas lagi. Namun, mencari makna yang dibawa oleh elemen kegelapan sepertinya terlalu filosofis untuk seleraku. Nuh berpikir sambil terus terbang. Hanya awan yang terlihat di sekelilingnya, tetapi mata reptilnya dapat dengan jelas melihat laut beberapa kilometer di bawahnya. Bisakah kamu lebih spesifik? Pada akhirnya, Nuh hanya meminta penjelasan yang lebih detail darinya. Penatua Laurel memasang ekspresi termenung sebelum menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan senyum tak berdaya. Jika saya mengetahui sesuatu yang lebih spesifik, saya pasti sudah maju ke tahap cair. Matanya tertuju pada Elder Hope yang memimpin, dia mengedipkan mata pada Noah saat dia memberi isyarat padanya untuk bertanya padanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 506. Penatua Hope mulai melambat setelah dia merasakan dua pasang tatapan menatap ke arahnya. Dia kemudian berbalik hanya untuk mengatakan satu kata sebelum terus terbang dengan kecepatan penuh. Nanti. Elder Laurel memasang tatapan penuh semangat ketika dia mengerti bahwa dia akan menerima penjelasan dari pemimpin mereka dan bahkan dua tetua lainnya mengangguk padanya sambil tersenyum. Apakah ini semacam rencana? Nuh bertanya ketika dia menyadari bahwa semua tetua memperhatikan percakapannya. Dia tidak bisa merasa bahwa dia telah digunakan dalam beberapa hal. Maaf, Pangeran, Anda adalah kultivator HIV yang paling menjanjikan. Tidak ada permainan kata di organisasi kami yang akan menolak penjelasan yang dapat menguntungkan kekuatan Anda. Kami hanya berpikir bahwa akan lebih baik jika penjelasan seperti itu terjadi di mana kami dapat mendengarkan. Penatua Laurel berbicara dan Nuh mengerti bahwa ketiga penatua telah merencanakan untuk menggunakannya untuk mendapatkan petunjuk dari seorang kultivator heroik di tahap cair. Yah, itu tidak terduga. Nuh berpikir ketika dia meletakkan masalah itu di benaknya. Dia tidak terlalu peduli bagaimana orang lain menggunakannya selama dia mendapatkan sesuatu darinya. Dia hanya memaksakan dirinya untuk mengingat bahwa orang-orang di sekitarnya tidak hanya lebih berpengalaman tetapi juga hidup jauh lebih lama darinya. Kehidupan pertamanya tidak memberinya keuntungan apapun atas keahlian teman-temannya. Kelompok itu pindah selama beberapa hari lagi sampai Penatua Hope berhenti lagi dan melakukan pemeriksaan cepat di sekitar mereka sebelum berbicara dengan orang lain. Kita telah melampaui pantai utara, kita harus pergi ke selatan selama sebulan lagi sebelum kita dapat mencapai tujuan kita dengan aman. Sasaran HIV adalah pantai barat daya, wilayah di seberang tepian 3 negara besar. Sederhananya, mereka terbang di atas laut di sekitar bidang tanah abadi, bergerak di sekitar benua baru untuk menghindari wilayah yang sudah berada di bawah kendali kekuatan benua. Sekarang, saya akan mencoba untuk memecahkan beberapa keraguan Anda tentang peringkat heroik, tetapi ingat bahwa saya hanya selangkah di depan Anda. Kemungkinan besar Pangeran akan melampaui saya dalam waktu singkat karena dia telah menciptakan kultivasinya. Teknik. Elder Hope berbicara lagi dan serangkaian tatapan panas tertuju padanya setelah kata-katanya. Para tetua hampir berhenti bernapas ketika mereka menunggu penjelasannya. Nuh tidak terkecuali, matanya terfokus pada pemimpin kelompoknya.
dia tertarik dengan apa yang dia katakan. Dalam peringkat manusia, seorang kultivator hanya menyerap nafas untuk meningkatkan kekuatannya, akhirnya mencapai peringkat heroik ketika dianggap sebagai entitas independen, semacam makhluk unik. Penatua Hope memulai penjelasannya dari awal perjalanan kultivasi. Penatua Laurel mengangguk pada kata-katanya, dia tampak paling tertarik pada kelompok itu. Begitu menjadi entitas, kultivator harus meningkatkan individualitasnya. Sederhananya, ia harus membuka jalan pribadinya menuju peringkat yang lebih tinggi atau ia tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerap nafas yang membawa hukum surga dan bumi. Nuh mengangguk dalam benaknya pada kata-kata itu. Chasing Demon telah memberinya penjelasan serupa selama pertemuan pertama mereka dan bahkan Divine Demon telah mengisyaratkan hal itu. Hal ini dapat dicapai dengan dua cara berbeda pada tahap awal peringkat heroik tetapi, menuju peringkat yang lebih tinggi, berhasil dalam kedua cara tersebut akan diperlukan untuk meningkat. Anda dapat memahami hukum elemen Anda yang cocok untuk Anda atau buat teknik kultivasi. Jadi, saya tidak hanya dapat meningkatkan teknik kultivasi lubang hitam, saya bahkan memerlukan semacam pemahaman tentang elemen kegelapan saat peringkat saya tumbuh. Nuh dengan cepat menyortir informasi itu di benaknya dan memandangi teman-temannya, ekspresi kecewa terlihat di wajah mereka. Pangeran, saya harus mengatakan bahwa Anda luar biasa. Elder Hope menyela pikiran Nuh dengan kata-katanya dan terus berbicara. Kebanyakan kultivator heroik mengandalkan teknik yang dibuat oleh orang lain untuk meningkat tetapi berkultivasi dengan cara itu pada akhirnya akan mencemari individualitas Anda dan membahayakan prospek masa depan Anda. Ini adalah alasan utama mengapa banyak tetua memilih untuk tetap berada di tahap gas daripada mengambil jalan yang mudah. Namun, Anda sudah berjalan di jalur pribadi Anda. Saya yakin Anda tidak memerlukan wawasan apapun tentang elemen Anda untuk mencapai peringkat kelima. Tentu saja, saya menyarankan Anda untuk mulai mempelajari elemen Anda sesegera mungkin. Penatua Hope kemudian menunjuk dirinya sendiri sebelum mengungkapkan sesuatu tentang kultivasinya. Saya belum membuat teknik kultivasi tetapi pemahaman saya tentang elemen angin memungkinkan saya untuk mencapai tahap cair dengan agak cepat meskipun saya menggunakan teknik yang dibuat oleh orang. Saya hanya dapat mengatakan bahwa individualitas saya sesuai dengan hukum alam. Elemen angin yang menyangkut suara. Keheningan menimpa kelompok pembudidaya yang berdiri di udara. Nuh dengan cepat menganalisis kata-kata pemimpin sebelum mengajukan pertanyaannya. Pemahamanmu tentang elemen meningkatkan kecepatan kultivasimu tetapi individualitasmu pada akhirnya akan ternoda jika kamu terus menggunakan teknik yang dibuat oleh orang lain. Kurasa hal yang sama berlaku untuk pendekatan yang berlawanan, bukan? Elder Hope tersenyum sebelum mengangguk dan mengajukan pertanyaan retoris. Bagaimana Anda bisa membengkokkan hukum sesuai keinginan Anda jika Anda tidak tahu artinya? Energi mental memasuki prasasti di dinding bola mental Nuh dan memicu teknik deduksi ilahi. Nuh mencoba mengajukan pertanyaan yang akan memberinya pemahaman terbaik tentang masalah tersebut. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan yang mengganggunya sejak dia pertama kali berbicara dengan warga kekaisaran. Apa itu Tuhan? Para tetua di sekitarnya terkejut dengan pertanyaan itu tetapi Penatua Hope mengungkapkan ekspresi terkejut saat pandangannya mengarah ke langit di atas awan. Aku juga banyak merenungkan hal ini. Seorang kultivator heroik puncak harus mengekspresikan individualitasnya melalui hukum yang sesuai dengannya dan mengekspresikan kekuatan mereka melalui teknik kultivasinya. Yang berarti bahwa dewa pastilah makhluk yang dibuat dengan hukumnya sendiri.
Nuh mengangkat matanya ke langit juga setelah kata-katanya. Pantulan bintang-bintang yang dia lihat di akademi muncul kembali di matanya saat pikirannya mengembara. Apa yang ada setelah ketuhanan? Nuh bertanya lagi. Bahkan para tetua lainnya mengangkat pandangan mereka ke langit di atas awan pada saat itu. Penatua Job berpikir sejenak sebelum mengungkapkan pendapatnya. Kurasa surga dan bumi. Kelahiran pedang iblis bab 507. Nuh dan para tetua menatap langit di atas awan dalam diam untuk beberapa saat sebelum kembali ke kenyataan dan menundukkan wajah mereka. Pikiran mereka sudah cukup mengembara. Mereka baru setengah jalan dari perjalanan mereka. Tidak banyak yang bisa diajarkan pada saat ini. Setiap pembudidaya berbeda dan jalan menuju peringkat yang lebih tinggi hanya dapat diaspal sendiri. Ini adalah kehidupan yang ajaib namun menyendiri yang harus dilalui oleh setiap makhluk yang mencari kekuatan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita sekarang. Elder Job mengucapkan kata-kata terakhir itu sebelum terbang ke selatan. Nuh dan para tetua dengan cepat mengikuti di belakang. Tidak ada yang berbicara setelah itu. 1 bulan lagi berlalu, kelompok yang dikirim oleh sarang terus terbang menembus awan saat mencapai pantai daya barat dari bagian tanah abadi. Laut berujung di bawah mereka sepanjang waktu. Mereka memastikan untuk tidak pernah terlalu dekat dengan tanah baru meskipun mereka telah lama menjebak daerah perburuan 3 negara besar itu. Kemudian, pada suatu saat, Elder Job menghentikan dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada para tetua di belakangnya untuk melakukan hal yang sama. Nuh dan pemimpin lain yang menunggu mereka menggunakan metodenya untuk mengamati sekeliling. Penatua Job membuat gerakan tangan di sebelah telinganya dan menutup matanya saat kesadarannya berkembang. Tidak butuh waktu lama sebelum Penatua Job mengangguk dan menarik kembali kesadarannya sebelum menunjuk ke arah timur dan terbang ke arah itu. Nuh dan yang lainnya mengikuti. Kelompok itu terbang beberapa hari lagi sebelum akhirnya bisa melihat daratan. Nuh melihat lapisan es tak berujung yang menahan tanah biru di pelukannya. Kesadarannya merasakan kepadatan nafas di lingkungan di atas tanah dan kagum karenanya. Dia sekarang tahu bahwa laporan itu benar ketika mereka mengatakannya. Bagian dari tanah abadi hampir tidak bisa dihuni oleh pembudidaya manusia. Bagaimana mereka bahkan berencana untuk memperbaiki masalah ini? 3 negara besar itu kuat tetapi bahkan mereka tidak dapat mengubah lingkungan ini sebanyak itu. Pikir Nuh ketika dia mendekati benua baru dengan kelompoknya, mata dan menganalisis pikirannya semua yang masuk dalam jangkauan mereka. Gurun luas membentang di atas tanah biru di daerah yang mereka dekati. Lingkaran biru benua hampir sepenuhnya terhalang oleh ketebalan pasir kuning yang memenuhi permukaan. Daerah itu tampak sepi. Tidak ada jejak kehidupan yang bisa dilihat atau dirasakan oleh para pembudidaya HIV. Namun, naluri Nuh mengatakan kepadanya bahwa sesuatu telah memperhatikan kedatangan mereka dan terus memperhatikan mereka. Bagaimana menurutmu? Penatua Job bertanya ketika dia berbalik ke arah Nuh dan Penatua Laurel. Bagaimanapun juga mereka adalah ahli dalam binatang ajaib dan bidang tumbuhan dari kelompok itu. Suhu dan lingkungan ini tidak cocok untuk sebagian besar tumbuhan ajaib, tetapi pasirnya terlalu tebal dan nafas yang dikeluarkan oleh tanah di bawahnya mengganggu gelombang mentalku. Penatua Laurel berbicara sambil tetap menatap tanah. Dia tidak dapat menemukan jejak kehidupan. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada ancaman. Ada sesuatu di bawah permukaan. Nuh memperingatkan teman-temannya dan pandangan mereka mengarah ke pasir kuning tempat dia menonton. Namun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka bahkan mulai meragukan Nuh karena tidak ada yang terjadi seiring berjalannya waktu.
Di sisi lain, Nuh 100% yakin bahwa ada sesuatu yang menunggu mereka. Kamu tidak memberiku pilihan. Nuh mendengus dalam benaknya saat dia terbang ke bawah, menuju tanah. Geraman rendah dilepaskan dari mulutnya. Nuh menggunakan sisi naganya untuk menantang apapun yang bersembunyi di bawah permukaan. Yang lain di timnya tidak mengerti apa yang terjadi atau mengapa Pangeran Iblis membuat tangisan seperti binatang buas, tetapi mereka masih mengikutinya. Getaran samar mulai memenuhi padang pasir dan suara melengking mulai keluar dari pasir kuning. Sepertinya Nuh telah berhasil menimbulkan semacam reaksi dengan geramannya. Mereka datang. Nuh memperingatkan dengan suara lembut dan menendang udara untuk terbang lebih tinggi di langit dan mundur. Para tetua dengan cepat mengikuti teladannya dan mundur. Lubang terbentuk di pasir segera setelah Nuh melarikan diri. Cacing kuning sepanjang 30 meter keluar dan mencoba menerkam udara tempat para pembudidaya heroik sebelumnya. Cacing pasir lapis baja, semuanya di peringkat keempat. Mereka memiliki kulit yang tebal, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak kecuali melompat ke arah kita. Kita dapat membunuh mereka secara perlahan dan merebut mayat mereka. Mereka agak berharga. Nuh menjelaskan ketika dia menunjuk ke lebih dari 20 binatang ajaib peringkat 4 yang telah keluar dari pasir. Tatapan penuh hormat diarahkan ke arahnya sebelum para tetua fokus pada makhluk itu. Para tetua awalnya meragukan kemampuannya ketika mereka melihat bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi kejadian baru-baru ini telah sepenuhnya mengkonfirmasi kemampuan Nuh. Saya tidak menyadari bahwa seorang kultivator dapat meniru tangisan binatang ajaib untuk memicu reaksi di dalamnya. Penatua Duke berbicara dari posisi amannya di udara. Mereka tidak terburu-buru untuk merawat cacing pasir. Itu hanya teknik ortodoks yang kupelajari di Royal Academy, tapi itu tidak bisa diandalkan. Nuh berbohong kepada yang lebih tua saat dia memegang sepasang pedang putih. Itu bukan pedang iblis barunya, tetapi hanya sepasang senjata berukir peringkat 3 puncak yang telah meningkatkan kekokohan dan ketajaman. Nuh tidak akan berani mengungkapkan kekuatan penuhnya segera. Dia berada di benua yang belum dijelajahi yang penuh dengan ancaman. Lebih baik menyembunyikan sebagian besar kemampuannya. Juga, dia tidak benar-benar perlu menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menangani binatang buas itu. Akademi sepertinya tempat yang luar biasa. Penatua Duke berkomentar sambil memegang cambuk. Jawaban itu sudah cukup baginya. Bahkan tetua lainnya menggunakan senjata mereka dan bersiap untuk melawan kawanan cacing pasir sebelum tetua Hop memberi perintah dan mereka terjun lagi ke tanah. Kelahiran Pedang Iblis Bab 508. Cacing pasir lapis baja bukanlah spesies binatang ajaib yang kuat. Mereka pasti adalah salah satu jenis makhluk tipe cacing terkuat, tetapi musuh mereka adalah kultivator heroik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan mereka. Nuh dengan santai mengayunkan pedangnya saat dia terbang di antara cacing pasir yang menerkam. Garis hitam tajam muncul di udara setiap kali dia melakukan tebasan. Serangannya sepertinya mampu memotong apapun yang berdiri di lintasannya. Elder Hop mengayunkan pisau kecil yang berlubang di permukaannya. Aura yang mengancam terpancar oleh senjata itu. Nuh segera menyadari bahwa itu adalah benda bertulisan peringkat 4. Pisau itu mengeluarkan suara tajam yang aneh saat bergerak di udara. Bila angin kecil terbentuk setiap kali salah satu dari suara itu bergema dan meraih bagian terlemah dari cacing pasir. Penatua Duke mengendalikan bola biru yang melayang di depan dadanya dan memicu sebagian besar serangannya, peluru udara, dan semburan yang ditembakkan dari mantranya ke makhluk di sebelahnya.
Penatua Laurel dengan gesit menghindari binatang buas itu dan mengitari mereka sampai cukup banyak dari mereka berkumpul di satu tempat sebelum membuat bola api besar di atas sosoknya dan meluncurkannya ke arah cacing pasir. Ledakan besar terjadi setiap kali dia memikirkan mantranya. Penatua Morgan memegang tombak bertulisan yang menodai makhluk dengan formasi garis setiap kali dia menusuk kulit mereka. Senjata itu juga merupakan benda bertulisan di peringkat keempat dan garis bersinar yang menginfeksi cacing pasir menyebar ke tubuh mereka seolah-olah didorong oleh vitalitas mereka. Seni bela dirinya sangat menarik. Nuh mau tidak mau merasa tertarik dengan serangan Penatua Morgan. Menimbulkan satu luka sepertinya satu-satunya persyaratan untuk menginfeksi binatang buas dengan prasasti yang menyebar yang terus melumpuhkan tubuh mereka. Seolah-olah tombak yang ditorehkan itu membawa sejenis racun. Kawanan cacing pasir lapis baja tidak memiliki peluang melawan kekuatan 5 pembudidaya heroik. Sebagian besar dari binatang buas itu hanya berada di tingkat bawah dari peringkat keempat dan hampir tidak dapat bertahan dari beberapa serangan sebelum jatuh tak bernyawa di pasir kuning. Cepat tangkap mayatnya, penguasa daerah ini akan segera datang. Nuh menantang teman-temannya saat dia menyimpan mayat di sebelahnya di dalam cincin luar angkasanya. Robot roh secara mandiri menempatkan mereka di dalam formasi bersama mayat naga lainnya. Dia tahu bahwa, di lingkungan yang luar biasa, hanya menemukan 20 atau lebih binatang ajaib peringkat 4 tidak mungkin, harus ada lebih banyak makhluk di sekitarnya. Juga, cacing pasir harus berada di bagian bawah rantai makanan di sana karena kekuatan mereka sebagian besar berada di tingkat yang lebih rendah. Yang berarti penguasa gurun tidak akan senang mengetahui bahwa seseorang mencuri makanan mereka. Sebagian dari pengetahuan itu berasal dari studinya. Tetapi Nuh sadar bahwa fusi telah memperbesar sudut pandangnya. Dia sekarang dapat berpikir seperti binatang ajaib dan bahkan berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang mendasar. Dia hanya memahami mereka jauh lebih baik sekarang. Itulah alasan mengapa dia yakin makhluk yang lebih kuat akan tiba di posisi mereka. Konfirmasi hipotesisnya segera datang. Bukit pasir terbentuk di pasir di bawah mereka seolah-olah ada sesuatu yang meluncur di bawah permukaan dan mencari sesuatu. Kepala cacing pasir besar keluar di tempat terbuka tetapi berdiri diam, mereka tidak menerkam para pembudidaya dari HIV. Mereka membatasi diri untuk melebarkan mulut melingkar mereka di mana serangkaian taring tajam terlihat keluar dari kulit bagian dalam mereka. Kemudian, mereka mengeluarkan teriakan tajam yang bergema di padang pasir yang luas. Kita harus pergi. Nuh berbicara saat dia terbang tinggi di udara, dia bahkan tidak mengambil mayat yang agak jauh dari posisinya saat dia mundur di langit. Para tetua di kelompoknya sedikit terkejut dengan tindakannya tetapi mereka tetap memutuskan untuk mengikutinya. Pangeran Iblis Sarang belum salah tentang sesuatu yang menyangkut binatang ajaib. Nuh tidak berhenti terbang bahkan setelah dia mencapai ketinggian beberapa ratus meter, kakinya terus-menerus menendang udara saat dia terbang lebih tinggi. Dia berhenti hanya ketika dia berada lebih dari 1 kilometer dari tanah, teman-temannya dengan cepat mencapainya dan mulai menatap tanah dengan tatapan ingin tahu. Kurasa kita bisa memilih mayat yang tersisa, cacing pasir baru hanya berada di tingkat menengah. Penatua Morgan mengeluh sedikit tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku ketika dia melihat bukit pasir yang sangat besar tumbuh di tengah gurun. Bukit pasir terus naik di udara, perlahan mencapai ketinggian 200 meter sampai pasir mulai jatuh kembali ke tanah dan makhluk perkasa di bawahnya terungkap.
Itu adalah binatang ajaib tipe cacing lain, berwarna kuning dan serangkaian pori-pori kecil terlihat di kulitnya. Binatang itu sangat besar, panjangnya lebih dari 300 meter dan hampir 50 meter, ukurannya sungguh luar biasa. Rank 5 cacing pasir raksasa, keterampilan bersembunyinya luar biasa, aku tidak akan merasakannya jika bukan karena binatang yang lebih lemah. Spesimen ini tampaknya berada di tingkat atas tetapi aku tidak bisa terlalu yakin tentang itu. Nuh menjelaskan kepada teman-temannya sambil menatap cacing pasir besar itu. Tangisan yang dikeluarkan cacing pasir raksasa peringkat 4 setelah yang lapis baja terbunuh adalah semacam panggilan untuk pemimpin mereka. Nuh telah memahami arti di balik tangisan berkat bagian binatang buasnya dan segera memutuskan untuk melarikan diri karena itu. Kurasa ini bukan area yang bagus untuk mengatur matriks teleportasi. Nuh berbicara dengan nada santai ketika dia berbalik ke arah para tetua di sebelahnya. Mata mereka melebar setelah monster peringkat 5 muncul dan Penatua Morgan berulang kali mengangguk setelah dia mendengar kata-katanya. Dia tidak bisa tidak membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tinggal sedikit lebih lama di tanah. Gambaran yang dimainkan pikirannya membuat tulang punggungnya menggigil. Kami akan mengandalkan keahlianmu untuk menemukan lokasi yang tepat, Pangeran. Penatua Hope berbicara sambil melakukan sedikit membungkuk. Kejadian baru-baru ini telah meningkatkan rasa hormat yang dia rasakan terhadap Nuh sehingga dia tidak keberatan membungkuk padanya meskipun dia adalah pemimpin kelompok. Kelahiran Pedang Iblis Bab 509. Para pembudidaya sarang yang heroik melanjutkan penjelajahan sebidang tanah abadi setelah kehadiran cacing pasir raksasa peringkat 5 membuat gurun tidak mungkin terisi. Kelompok itu perlu menemukan tempat yang aman untuk mengatur teleportasi matriks. Mereka tidak memiliki cara untuk kembali ke Kepulauan Coral saat ini, membuat koneksi itu menjadi prioritas mereka. Mereka pergi ke utara, menyusuri garis pantai, padang pasir meluas beberapa kilometer sebelum diikat oleh sungai-sungai kecil yang mendukung tumbuh-tumbuhan. Kelompok itu segera menemukan bahwa sungai-sungai itu berisi sekelompok katak beracun peringkat 4 yang telah mencemari lingkungan itu dengan air liur beracun mereka. Mengubah banyak tanaman ajaib di sana. Keinginan Penatua Laurel untuk mempelajari tumbuhan itu jelas ditunjukkan oleh ekspresinya tetapi Penatua Hope tidak berhenti terbang. Akan ada banyak waktu untuk mempelajari makhluk hidup yang tinggal di sana setelah matriks teleportasi ditetapkan. Hutan lebat mengikuti daerah itu dengan sungai, pohon-pohon kecil dengan tajuk besar memenuhi lingkungan. Dedaunan putihnya memberikan suasana yang menakutkan di daerah itu. Ini adalah hutan putih, mereka adalah tanaman ajaib yang melepaskan racun di udara untuk membunuh makhluk hidup yang menjangkau jangkauan mereka. Mereka kemudian membiarkan mayat-mayat itu memelihara medan tempat mereka mengambil makanan. Tempat ini bisa berfungsi. Penatua Laurel berbicara tetapi serangkaian tatapan bingung diarahkan ke arahnya. Nuh pun bingung merasa, dia baru saja mengatakan bahwa udara di sekitar mereka beracun. Bagaimana mungkin daerah itu cocok untuk dibuatkan pijakan? Namun, dia tidak merasakan ancaman apapun yang datang dari pohon-pohon itu, bahkan naganya tidak merasakan apa-apa. Racun dari kayu putih menjadi lebih kuat saat kelaparan atau saat diserang. Udaranya hampir bersih sekarang karena medannya kaya nutrisi. Area ini sempurna selama kita tidak mempengaruhi vegetasi. Penatua Laurel menjelaskan. Medan dari sebidang tanah abadi dipenuhi dengan bread, jumlah makanan yang disediakannya lebih dari cukup untuk hutan putih itu. Mereka tidak perlu berburu berkat itu. Ini akan dilakukan.
Penatua Duke, Penatua Morgan, memulai persiapan untuk matriks teleportasi. Penatua Laurel akan membantu Anda untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda tidak memengaruhi tanaman ajaib di sini. Saya dan Pangeran akan menjelajahi daerah sekitarnya. Elder Hope memerintahkan dan terbang lebih tinggi di langit. Nuh mengikutinya sementara 3 tetua lainnya pergi ke tanah, membenamkan diri di hutan putih. Pilih arah. Penatua Hope berbicara kepada Nuh ketika dia sampai padanya. Kesadarannya menyebar di daerah sekitarnya dan mata reptilnya menganalisis lingkungan jauh di kejauhan, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Timur. Pada akhirnya, Nuh hanya memilih arah yang akan membawanya lebih dalam ke benua itu. Bagus, aku akan kembali ke padang pasir dan menjelajahi pantai selatan. Mari kita bertemu di sini dalam 5 hari. Elder Hope memerintahkan dan mulai terbang ke selatan untuk kembali ke gurun tempat mereka bertemu dengan cacing pasir raksasa peringkat 5. Nuh menghela nafas secara internal ketika dia melihat bahwa pemimpin mempercayai kemampuannya sampai meninggalkannya menjelajah sendirian. Pengetahuannya tentang bidang binatang ajaib membuatnya mendapatkan pengakuan itu. Merasa senang akhirnya sendirian. Nuh menarik napas dalam-dalam dan udara di sekitarnya menjadi gelap setelah gerakan itu. Tatapannya mengarah ke kedalaman benua. Dia tahu bahwa 3 negara besar kemungkinan besar telah menemukan jejak makhluk ilahi di tanah itu. Hiv tidak dapat memastikannya, tetapi perilaku kekuatan itu membuatnya hampir pasti. Juga, sekarang dia sendirian, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Nuh menendang udara di bawah kakinya dan gelombang kejut bergema di area itu. Sosoknya menghilang dalam sekejap hanya untuk muncul kembali di langit setelah hutan-hutan putih. Dataran meluas setelah hutan. Semak-semak biru tumbuh dari medan. Semak-semak itu tampaknya mengandung nafas dalam jumlah yang luar biasa sehingga Nuh melakukan pemeriksaan cepat di area tersebut sebelum menyelam di dataran. Raungan bergema di dataran segera setelah kehadirannya diketahui. Sekawanan harimau bertaring tajam peringkat 4 keluar dari sarangnya dan menyerbu ke arah sosoknya yang turun. Nuh merasakan bagian naganya bersuka cita ketika dia melihat binatang ajaib itu berani melawannya saat dia berada di udara. Senyuman muncul di wajahnya dan raungan yang menantang keluar dari mulutnya saat dia terus turun menuju semak-semak biru. Raungan Nuh menakuti sebagian besar harimau yang memperlambat serangan mereka. Kaki mereka gemetar saat merasakan kekuatan makhluk di balik teriakan itu. Namun, raungan lain bergema di dataran dan harimau bertaring tajam peringkat 4 di tingkat atas muncul di tempat terbuka dan mengarahkan pandangannya pada Nuh yang baru saja mendarat di tanah biru. Nuh mendengar teriakan harimau itu dan tahu bahwa tantangannya telah diterima. Bagian atas jubahnya disimpan di dalam space ringnya saat Nuh berjalan di dataran. Mendekati apa yang tampak sebagai pemimpin gerombolan, makhluk itu berjalan melewati harimau yang lebih lemah dari gerombolannya saat ia bersiap untuk menyerang Nuh. Saya berada di dekat puncak tingkat menengah sementara harimau ini berada di tingkat atas. Saya tidak merasa terancam sama sekali. Pikir Nuh sambil terus berjalan menuju pemimpin. Dia merasa sangat percaya diri dalam melawan binatang buas itu sendirian. Namun, Nuh tidak berniat menggunakan pusat kekuatan manusianya. Dia ingin menghadapi binatang buas itu dengan tubuhnya sendiri. Harimau itu menyerang Nuh. Tanah bergetar setiap kali pemimpin itu meningkatkan kecepatannya. Tetapi bagi Nuh, itu tampak terlalu lambat. Dia dengan sabar menunggu harimau untuk mencapainya. Binatang itu melompat tepat sebelum tiba di posisinya dan melebarkan rahangnya saat jatuh ke arahnya.
Pada saat itulah lengan Nuh terangkat ke atas dan meraih 2 gigi taring melengkung dari binatang itu. Tangannya meremas taringnya saat dia mencoba menghentikan serangan binatang itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Tentu saja, berada di tingkat atas menempatkan makhluk itu di puncak peringkat keempat, kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Nuh terdiam saat dia merasakan kekuatan luar biasa mendorongnya ke belakang, medan di bawah kakinya hancur, menciptakan lubang di tanah saat dia mencoba menghentikan serangan. Nuh didorong mundur sejauh puluhan meter tetapi tangannya tidak pernah meninggalkan taringnya. 2 jalan setapak besar digali di tanah dengan kakinya saat dia mencoba menghentikan dirinya sendiri. Butuh hampir 100 meter untuk kekuatan di balik muatan binatang itu habis. Nuh akhirnya bisa mengangkat kepalanya setelah pijakannya menjadi stabil. Dia mengungkapkan senyum pada harimau yang marah yang taringnya masih menempel di tangannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 510. Harimau bertaring tajam peringkat 4 di tingkat atas mengeluarkan raungan marah saat ia berjuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman Nuh. Di sisi lain, Nuh mencoba yang terbaik untuk mematahkan taring tajam itu tetapi tidak berhasil, dia tidak dapat memecahkannya bahkan dengan kekuatan penuhnya. Harimau lain yang lebih lemah mendekati pertempuran ketika mereka melihat bahwa Nuh dan pemimpin mereka telah menemui jalan buntu. Nuh tahu bahwa dia harus segera bertindak atau dia akan dipaksa mundur ke udara. Kulitnya ambruk saat makanan di dalam tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan tinggi, otot-ototnya memadat saat seni rahasia diaktifkan. Nuh merasakan gelombang kekuatan yang memenuhi tubuhnya. Jari-jarinya akhirnya berhasil menusuk taring setelah aktivasi rahasia seni. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di taring melengkung binatang itu saat kekuatan di balik cengkeraman Nuh meningkat. Kemudian, taringnya terlepas dan harimau itu mengeluarkan pekikan. Pemimpinnya sangat marah. Taringnya baru saja patah, dia menoleh ke arah penyerang hanya untuk disapu oleh gelombang api abu-abu keringat. Kekuatan di balik api Nuh telah meningkat sejak fusinya. Mereka belum mencapai peringkat kekuatan naga terkutuk 5 di Granite Abyss tetapi mereka tetap merupakan serangan yang kuat. Pemimpin gerombolan itu menahan api. Hampir semua bulunya terbakar bersama dengan sebagian kulit luarnya tetapi otot dan organ dalamnya tetap tidak terluka. Harimau itu mencoba mengaum dengan marah tetapi pukulan jatuh di hidungnya dan mematahkan sebagian tengkorak di belakangnya. Nuh langsung menyerang dan meninju binatang itu. Nuh melompat dan mendarat di punggung makhluk itu. Binatang itu merasa terpukul setelah pukulan terakhir dan tidak bisa mengkritik. Nuh dapat dengan aman meraih punggungnya dan menyilangkan tangan di lehernya. Harimau itu mulai memberontak segera setelah Nuh mengencangkan cengkeramannya di lehernya. Suara retakan bergema saat tulang-tulangnya patah di bawah kekuatan tubuh Nuh. Kemudian, satu orang merebut kembali terakhir bergema dan harimau itu mati. Jatuh tak bernyawa di tanah. Skeleton sesosok melompat dari binatang besar itu. Nuh merasa sedikit lemah ketika efek dari rahasia seni menghilang dan metabolismenya kembali ke kecepatan normal. Aku bisa mengalahkannya dengan seni rahasiaku, tetapi aku mungkin perlu mencapai puncak tingkat menengah sebelum menantang monster di tingkat atas tanpa itu. Nuh mengevaluasi dalam benaknya ketika dia merobek sebagian kulit pemimpin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suara mengunyah bergema di daerah itu ketika Nuh mulai memakan binatang yang dikalahkan itu. Tatapan harimau yang lebih lemah bergerak di antara Nuh dan mayat pemimpin mereka. Nuh bisa merasakan keserakahan di balik tatapan tajam itu. Namun, itu adalah mangsanya. Nuh menoleh untuk melihat harimau lainnya.
dia tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka mencoba untuk memahami apakah mereka bisa mengalahkan Nuh sekarang setelah dia dilemahkan oleh pertarungan. Geraman rendah keluar dari mulutnya. Nuh duduk di atas mayat harimau dan merobek sepotong kulitnya lagi sambil terus menatap bungkusan itu. Harimau ragu-ragu, mereka telah kehilangan pemimpin mereka dan kembali ke keadaan tidak teratur. Tidak ada dari mereka yang ingin menjadi yang pertama menyerang manusia. Nuh terus memakan harimau di bawahnya. Tubuhnya perlahan kembali ke keadaan normal saat mayat itu dikonsumsi. Kekuatannya bahkan sedikit meningkat setelah memakan makhluk kuat itu. Air liur jatuh dari taring harimau. Siapapun bisa mengerti betapa laparnya mereka. Namun, mereka tidak bergerak. Mereka hanya melihat tulang yang tersisa dari mayat pemimpin mereka. Kemudian, Nuh berdiri dan berjalan menuju semak-semak biru, meninggalkan sisa-sisa harimau di belakangnya. Harimau menunggu Nuh cukup jauh sebelum menyerbu ke arah tulang pemimpin mereka. Pertempuran terjadi di belakang Nuh tetapi dia tidak peduli, matanya tertuju pada semak-semak biru. Harimau tingkat atas baru muncul setelah aku mengejar tanaman ini, itu pasti makanan pribadinya. Nuh memeriksa tanaman yang bersinar itu, dia berjongkok di sampingnya dan bahkan mencium baunya sementara kesadarannya mencari ancaman apapun. Dia tidak merasakan bahaya yang datang dari mereka jadi dia hanya memasukkan satu daun ke dalam mulutnya untuk mencobanya. Daun itu menjijikkan. Nuh hampir meludahkannya ketika nafas yang terkandung di dalamnya masuk ke tubuhnya dan dia bisa dengan jelas merasakan jumlahnya. Aku bertanya-tanya mengapa sesuatu yang memancarkan begitu banyak energi tetap tidak tersentuh di antara begitu banyak binatang buas. Nuh berpikir sambil menebak mengapa semak-semak biru belum dimakan oleh sekawanan harimau bertaring tajam. Saya bertaruh bahwa rasa yang tidak enak ini adalah mekanisme pertahanan dari tanaman ajaib ini. Pemimpin harimau hanya bisa memaksakan diri untuk memakannya sedikit dari waktu ke waktu. Yah, saya harus menunggu pendapat Penatua Laurel untuk benar-benar yakin. Nuh berdiri dan merobek banyak semak sebelum menyimpannya di dalam cincin antariksa. Dia akan membawa sampel ke kelompoknya dan memakan sisanya jika Penatua Laurel memastikan bahwa mereka tidak berbahaya. Daerah ini dapat dijajah dengan bantuan beberapa kultivator heroik, sepertinya tidak ada makhluk peringkat 5 di sini. Nuh terbang di udara saat dia mencatat tempat itu di benaknya. Dia tahu bahwa Hiv pada akhirnya akan memilih untuk membuat pijakan yang stabil di sana seperti yang dilakukan oleh 3 negara besar lainnya. Terlalu banyak sumber daya dan Nusantara sudah terlambat 4 tahun dalam eksplorasi. Hiv harus bertindak cepat jika itu terjadi. Ingin meraih keuntungan sebanyak mungkin. Mata dan kesadaran Nuh menyapu area di sekitar dataran biru, pegunungan menjadi terlihat jauh ke arah timur, bagian dari sungai beracun dan jejak gurun terlihat di selatan. Dan tidak ada yang berubah ke utara, dataran itu tampak memanjang jauh-jauh ke arah itu. Aku akan melakukan perjalanan sampai pegunungan sebelum bersatu kembali dengan yang lain. Aku harus menemukan beberapa makhluk kuat yang dapat menaikkan pangkat tubuhku. Saat dia memikirkan itu, Nuh terbang ke timur menuju pegunungan di kejauhan.